Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yumituni summa yuhyin walladzi atma'u ayyaghfirali khati'ati yaumaddin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin. Shadaqallahul azim. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, Ustadz ingin berbagi ilmu, berbagi pengetahuan mengenai al-hayawanatul lati tadkhulul jannah. Hewan-hewan atau binatang yang bisa masuk surga, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasuki surganya Allah. Tentunya memang di tataran para ulama memang terjadi perbedaan pendapat, baik di tingkatan fuqaha maupun di tingkatan para pakar hadis maupun di kalangan para ahli tafsir. Mereka anggaplah saling berselisih pendapat mengenai apakah hewan-hewan ini benar-benar bisa masuk surga. Karena ada sebagian yang berpendapat bahwasannya mereka itu ya sejatinya fisik mereka yang di dunia itu sudah punah. Sehingga mereka ketika memasuki surganya Allah maka hanya berupa ruh. Ada juga pendapat yang kedua, yakni binatang-binatang ini ya bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ya dengan catatan hanya yang memang ada landasan nasnya, baik nas yang ada di Al-Qur'anul Karim maupun nas yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga di kalangan para ulama, baik ulama tafsir, ulama hadis dan ulama fikih, bahwasanya yang dimaksud dengan hewan-hewan ini adalah hanya dalam bentuk hewan yang siap dikonsumsi. Berarti misalnya kalau burung-burung berarti daging burung. Kalau al-ibilu berarti daging-daging unta yang siap disantap, siap dikonsumsi, yang berada di meja yang telah dihidangkan, yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atsauru ya, yakni sapi, berarti daging sapi yang memang sudah disiapkan oleh Allah di meja hidangan dan seterusnya. Sehingga menurut pendapat yang ketiga ini, maka yang berada di surganya Allah hanya dalam bentuk ya, hanya dalam bentuk yakni berupa makanan yang sudah siap dikonsumsi. Untuk itu jamaah sekalian, di sini Ustadz akan menyampaikan beberapa binatang-binatang atau hewan-hewan yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasuki surganya berdasarkan nas-nas Al-Quran. Juga ada beberapa binatang-binatang atau hewan yang memang
diizinkan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pendapat para ulama, yakni berdasarkan kitab yang kita kenal dengan Diwan Al-Hayawan. Diwanul Hayawani yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti, ulama besar dari negara Mesir sana. Untuk itu jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, sebelum kita memasuki pembahasan ini, tentunya kita akan kembali mengkaji, ya, kembali mengenal dan mengkaji 5 dan 10 hewan-hewan yang diizinkan oleh Allah untuk memasuki surganya. Adapun 5 hewan yang Ustadz maksudkan, yang berdasarkan dalil-dalil yang kuat di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, yakni at-tuyur, yakni burung-burung. Yang kedua al-ibilu, yakni unta. Yang ketiga yakni as-sauru, yakni sapi. Kemudian yang keempat yakni al-ghanamu, yakni kambing atau embek. Kemudian yang kelima yakni al-hutu, ikan paus atau ikan yang tentunya dia ukurannya besar. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kita baru-baru ini ya, kita mendengar sebuah berita ya. Ada seorang pawang ikan paus atau ikan hiu yang ditelan, dimangsa sendiri oleh hewan yang dia pawangi istilahnya. Apakah dia memang sengaja melakukan itu untuk mereplika apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus, ataukah tidak seperti itu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Namun Ustadz memberi sebuah warning kepada seluruh jamaah sekalian, kepada seluruh masyarakat dunia, jangan sekali-kali mencontoh apa yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul. Karena apa yang telah diberikan oleh Allah, apa yang telah diizinkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, itu adalah sebuah mukjizat yang mana tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh kita manusia biasa. Bukan manusia yang istimewa di hadapan Allah. Kita manusia yang lemah, yang banyak dosa. Bukan manusia istimewa yang maksum dari segala dosa, yakni para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Yunus alaihissalam dimakan ikan paus atau ikan hiu, enggak mati. Lalu atas seizin Allah juga, ya, tadi atas izin Allah dimakan enggak mati. Lalu atas seizin Allah juga, ketika dimakan ikan hiu atau ikan paus, kemudian dikeluarkan juga dari tubuhnya Nabi Yunus itu. Itu semuanya jamaah yang dirahmati oleh Allah bukan karena training, bukan, salah sekali kalau itu karena training. Bukan karena kursus, bukan, sama sekali tidak benar. Tapi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Atas mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali kita mau mencoba itu. Mau mencoba dimakan ikan hiu, ikan paus, mau mencoba dilepehkan, dikeluarkan dari perut ikan hiu, ikan paus dan dalam kondisi hidup. Jangan pernah dilakukan. Itu menurut Ustadz adalah suatu tindakan yang konyol. Suatu tindakan yang mohon maaf bodoh jamaah sekalian. Kalau kita mau menirunya. Untuk itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, mohon dimengerti bahwasanya kita bukanlah seorang nabi dan rasul. Dan kita jangan sekali-kali meniru apa yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul. Seperti misalnya Nabi Musa bisa membelah lautan. Kok kita mau coba-coba membelah lautan? Pakai kayu lagi misalnya.
Saat mau dipukulkan 100 kali, sejuta kali jamaah sekalian, laut itu nggak akan terbelah. Karena kita bukan Nabi dan Rasul. Karena itu mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Untuk itu jamaah sekalian, yuk kita sadar diri. Kita bukan para Nabi dan Rasul. Kita bukan makhluk Allah yang maksum. Sehingga kita jangan sekali-kali meniru apa yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul dan apa yang telah menjadi mukjizat para nabi dan rasul. Untuk itu jamaah sekalian, sebelum kita melanjutkan, mari kita simak tayangan berikut. Pemirsa yang berbahagia, pada episode yang ke-6 ataupun patika yang ke-6 yang lalu, Ustadz sudah menyampaikan secara garis besar 5 hewan yang diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki surganya. Yang pertama ini Ustadz untuk pendalaman ya, berdasarkan dalil di dalam Al-Quran maupun dalil di dalam Al-Hadis. Karena jamaah sekalian, di dalam surga-surganya Allah itu kan ada taman-taman surga. Tidak mungkin ya jamaah sekalian ada taman surga, di situ nggak ada binatang-binatangnya. Kan namanya taman kota DKI Jakarta, taman kota Bandung, taman kota Semarang, taman kota di Surabaya. Itu kan namanya taman, itu pasti ada suara kicauan burung yang indah. Nah itu. Oleh karena itu tidak mungkin taman yang ada di surganya Allah tidak ada binatangnya, tidak ada hewannya. Misalnya sekelas burung, tidak mungkin. Pasti ada, ya, pasti ada. Meskipun terkadang beberapa nas-nas Al-Quran hanya menerangkan bahwasanya di situ ada daging burung. Tapi tentunya ya menurut nalar logika kita tidak mungkin ada daging burung ya yang siap kita santap tapi nggak ada burungnya di surganya Allah itu. Tidak mungkin. Untuk itu jamaah sekalian, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Waqiah surat ke-56 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahmi thayrim mimma yashtahun. Yang artinya dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Nah, ini jemaah sekalian. Walaupun nas surat Al-Waqiah surat ke-56 ayat 21 ini secara letterlek, secara tekstual hanya menerangkan daging burung. Namun kira-kira jamaah sekalian kalau menurut logika kita, masa iya ada daging burung nggak ada burungnya? Ya contohnya, ada sebuah rumah makan ya yang mana di situ menyediakan daging burung misalnya dara atau daging burung merpati atau daging burung yang biasanya ada di sawah-sawah, belibis ya, beliwis apa belibis itu ya dan sebagainya. Ya, atau daging burung puyuh ya, itu yang terkenal daging burung puyuh biasanya. Apa ya mungkin jemaah sekalian ya kita bisa makan daging burung puyuh tapi burungnya nggak ada. Jemaah sekalian coba dipikir. Begitu pula di surganya Allah. Apa yang mungkin ada daging burung apapun itu, lah kok burungnya nggak ada di surganya Allah ini? Ini yang perlu Ustadz mengajak jamaah sekalian untuk berpikir. Nah itu. Jadi Ustadz analogikan seperti itu.
Di samping itu jamaah sekalian, ternyata ada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad nomor hadis 12.828 atau nomor hadis 13.306, yang menerangkan bahwasanya memang ada burung-burung di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ayat yang tadi, Quran surat Al-Waqiah surat ke-56 ayat 21 diperkuat dengan hadis sahih riwayat Imam Ahmad, maka memang sejatinya di surganya Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada burung-burung yang ada di surga. Adapun hadisnya yakni Ustadz baca artinya saja, karena kalau sama Arabnya bisa habis jemaah sekalian waktunya. Dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang Al-Kautsar. Al-Kautsar itu apa wahai Nabi Muhammad SAW? Lalu kata Nabi, itu adalah sungai yang diberikan Robku. Kata Nabi Muhammad SAW, itu adalah sungai, itu adalah telaga. Ya, jadi sungai Al-Kautsar jamaah sekalian. Telaga Al-Kautsar itu telaganya Nabi. Telaga yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi, warnanya lebih putih daripada susu. Jadi ternyata telaga Al-Kautsar itu warnanya lebih putih dari susu. Rasanya lebih manis daripada madu. Rasanya ternyata jamaah sekalian lebih manis dari madu. Dan di dalamnya ada burung seperti leher unta. Nah ini jamaah sekalian. Dan di dalam surganya Allah itu ada burung, yang mana lehernya itu seperti unta. Dulu pada episode yang ke-6, part ke-6, Ustadz sudah menyarankan yang mirip-mirip kayak unta itu anggaplah seperti burung-burung yang ada di Papua itu kan ya. Ada burung cendrawasih, ya. Kemudian ada burung merah, ada burung apa ya, kayak mirip kalkun lah gitu ya. Jadi dia lehernya mirip unta tapi warnanya jamaah sekalian indah sekali. Coba jamaah sekalian yang pernah lihat burung cendrawasih, burung kasuari, ya, burung-burung yang ada di daerah Papua sana, daerah timur sana, itu Masya Allah jamaah sekalian itu warnanya, bulunya itu warna-warni indah banget. Itu bukan diwarnain oleh para pelukis-lukis jamaah sekalian, bukan. Bukan diwarnai oleh manusia jamaah sekalian, tapi Allah Subhanahu wa taala yang telah mewarnai mereka. Sehingga mereka tampak indah, cantik, dan bagus dilihat oleh mata kita. Apalagi jamaah sekalian kalau bulu-bulunya itu dimekarin, ya, seperti payung, seperti kipas, itu bagus sekali jemaah sekalian. Nah, itulah burung-burung seperti itulah yang kemudian nanti ada di surganya Allah. Jadi kata Nabi, burung seperti leher unta, ya, seperti itu. Jadi memang berdasarkan hadis ini, kata Nabi Muhammad SAW tadi, ya, dan berdasarkan ayat yang tadi Ustadz sampaikan, bahwasanya di surganya Allah itu ada daging burung, maka tentunya pasti di surganya Allah ada burung-burung. Apalagi di surganya Allah kan ada taman. Masa iya jamaah sekalian, ada taman, di situ ada pepohonan, di situ ada sungai, di situ ada telaga, di situ ada bangunan, ada tempat rekreasi. Lah kok nggak ada suara kicauan burung? Ya, boleh kita lihat taman mana yang tidak ada suara kicauan burung. Tentunya ada. Apalagi di surganya Allah. Tentunya pasti ada burung-burung yang ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi,
Umar menyela, bukan kata Nabi, mohon maaf jamaah sekalian. Umar menyela, wahai Rasulullah, berarti itu burung yang sangat lezat ya. Maka beliau SAW bersabda, saya memakannya dan jauh lebih lezat daripada itu wahai Umar. Jadi ternyata kata Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh sahabat Umar bin Khattab, berarti burung itu kalau dimakan lezat banget ya wahai Nabi. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, sungguh-sungguh lezat rasa dari daging burung itu wahai Umar bin Khattab. Ternyata jamaah sekalian, burung-burung yang indah nanti di surganya Allah itu, di samping kita lihat indah di mata kita, sangat elok, sangat bagus, namun juga rasanya ketika kita santap maknyus rasanya jamaah sekalian. Untuk itu jamaah sekalian, sungguh-sungguh indah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah, sebelum kita melanjutkan ke binatang atau hewan yang kedua, mari kita simak tayangan berikut. Pemirsa Telkomsel yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun binatang atau hewan yang kedua yakni al-ibilu. Al-ibilu itu adalah unta. Ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya nomor hadis 1892 atau nomor hadis 3508, bahwasannya ada sebuah riwayat dari Abu Mas'ud Al-Ansori. Ia berkata, ada seseorang datang dengan menuntun seekor unta yang telah diikat dengan tali kekangnya. Seraya berkata, ini sahabat ini berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ini kuberikan unta itu untuk berjihad di jalan Allah. Jadi jamaah sekalian, itu ada salah satu sahabat Nabi membawa unta, sudah sama tali kekangnya, lalu membawa kepada Nabi. Lalu berkata kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad SAW, ini saya membawa unta, saya berikan untuk berjihad di jalan Allah. Lantas Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak, engkau akan mendapatkan 700 unta yang telah distempel. Masya Allah. Ternyata jamaah sekalian, kalau kita infak sodakoh atau kita berjihad dalam bentuk memberikan unta untuk di jalan Allah, untuk fisabilillah, ternyata jamaah sekalian jaminannya adalah 700 unta yang telah distempel ya di hari kiamat kelak. Lalu Al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi berkata di dalam kitabnya Al-Minhaj fi Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj nomor hadis 1892 atau nomor hadis 3508, kata beliau Al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi, yaumul qiyamati bimakna yakunu lahu fil jannati. Ya. Jadi arti hari kiamat kelak ini adalah yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita berinfak dalam tujuan berjihad di jalan Allah dengan 1 ekor unta, maka Allah akan membalas nanti di hari kiamat. Kata-kata hari kiamat ini kata Al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi maksudnya adalah nanti dibalas oleh Allah di surganya Allah dengan 700 unta. Jadi jamaah sekalian, kalau kita sudah infak 1 unta di dunia, nanti di akhirat di surganya Allah, Allah akan mengganti 1 unta kita dengan 700 unta.
Berarti nanti di surganya Allah kita punya 700 unta jamaah sekalian. Yang mana unta itu nanti kita bisa manfaatkan waktu di surganya Allah. Misalnya untuk mengangkat sebagai sarana transportasi atau sebagai sebagai binatang yang nanti akan mengisi kebun-kebun kita di surganya Allah ya. Apalagi sekarang kan di masa era atau saat ini ya, kan banyak orang sekarang berlomba-lomba punya rumah, punya kebun di belakang rumahnya. Di situ kebun di belakang rumahnya itu dipenuhi binatang-binatang. Ada unta ya, ada alpaka, ada sapi limosin, sapi Brahma, dan sebagainya ya. Yang mana seakan-akan dia pengen membuat kebun binatang di halaman rumahnya. Nah itu. Apalagi ini di surganya Allah jamaah sekalian. Tentunya kita kalau punya rumah, punya halaman yang luas di surganya Allah, kita pasti pengen kebun-kebun rumah kita itu diisi dengan binatang-binatang yang bersahabat dengan kita. Karena tidak mungkin ya jamaah sekalian, di surganya Allah itu ada macan, ada ikan ada ikan yang nanti akan memangsa kita. Itu tidak mungkin. Jadi istilahnya kalau 5 bahasan yang Ustadz bahas ini ada ikan paus, maka ikan paus yang dimaksud ini adalah ikan paus yang memang ya, yang memang diizinkan oleh Allah untuk menguji, yakni nabi kita ya, nabi kita yang memang waktu itu diuji oleh Allah sehingga dimakan ikan paus, yakni Nabi Yunus alaihi salam. Jadi ikan paus itu yang nanti diizinkan oleh Allah untuk memasuki surganya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, untuk itu jamaah sekalian, al-ibilu, unta itu juga bagian dari binatang-binatang yang bisa memasuki surganya Allah. Berdasarkan apa Ustadz? Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya nomor hadis 1892 atau nomor hadis 3508. Ya, jamaah sekalian. Jadi Ustadz di sini menyampaikan sesuatu bukan yang tidak berdasarkan dalil. Kalau tidak berdasarkan dalil, berarti jamaah sekalian berhak untuk menolaknya. Ya. Berhak untuk tidak menerimanya. Karena apalagi ini kaitannya dengan surganya Allah dan dengan nerakanya Allah. Maka tidak boleh main-main. Harus ada dalilnya baik di dalam Al-Quran maupun harus ada dalilnya di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian binatang yang ketiga yakni as-sauru. As-sauru itu maknanya sapi. As-sauru ini punya nama lain, al-baqarah, sapi betina. Al-ajal, ya sapinya Nabi Ibrahim. Dan sebagainya ya. As-sauru ini juga ada dalilnya jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Bahkan dalilnya panjang sekali. Ya, dalilnya terdapat di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam kitab Sahih Muslimnya nomor hadis 315 sampai nomor hadis 316. Atau nomor hadis 474. Adapun artinya, ini Ustadz baca artinya saja jamaah sekalian. Walaupun dibaca artinya saja ini panjang sekali. Bahwasanya Sauban, budak Nabi Muhammad SAW bercerita kepadanya. Dia berkata, aku pernah berdiri di dekat Rasulullah. Tiba-tiba seorang rahib Yahudi datang dan berkata, Assalamualaikum ya Muhammad. Aku pun langsung mendorong ya orang Yahudi itu atau rahib Yahudi itu atau pendeta Yahudi itu sampai mau terjungkal. Dia bertanya,
pendeta Yahudi itu bertanya, kenapa kamu mendorong aku? Lalu aku menjawab, ya ini ya Sauban ini pembantunya Rasulullah SAW menjawab, tidak bisakah kamu memanggilnya dengan panggilan Rasulullah? Lalu rahib Yahudi menjawab, cukuplah kami memanggilnya dengan nama yang diberikan keluarganya. Jadi ketika ditegur oleh Sauban, kamu bisa nggak kalau manggil Muhammad dengan Rasulullah? Lalu ternyata malah rahib Yahudinya itu membantah. Cukuplah kami memanggil Muhammad dengan panggilan keluarganya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, namaku ialah Muhammad, yaitu nama yang diberikan keluargaku. Yahudi berkata, aku datang untuk bertanya beberapa pertanyaan kepadamu, wahai Muhammad. Rasulullah SAW balik bertanya, adakah sesuatu yang bermanfaat bagimu? Jika aku berbicara denganmu, dia menjawab, aku akan mendengarkan dengan kedua telingaku. Rasulullah SAW membuat garis-garis ke tanah dengan tongkat yang ada di tangan beliau seraya berkata, silahkan bertanya. Cuma sekalian ternyata belum selesai. Ustadz membaca, namun berhubung kita mesti rehat sejenak. Mari kita simak tayangan berikut. Permisa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahudi berkata, hari ketika bumi diganti dengan bumi dan langit yang lain, Quran Surat Ibrahim ayat 48, dikala itu manusia berada di mana, wahai Muhammad? Rasulullah SAW menjawab, mereka berada dalam kegelapan sebelum Sirat, sebelum jembatan. Lalu rahib Yahudi ini bertanya lagi, lalu siapakah orang yang paling pertama diizinkan menyeberangi jembatan itu atau Sirat itu, wahai Muhammad? Lalu Rasulullah SAW menjawab, orang-orang fakir dari kaum muhajirin. Rahib Yahudi kembali bertanya, lalu apa hidangan spesial bagi mereka ketika memasuki surga? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, organ yang paling bagus dari hati ikan hiu. Nah ini jamaah sekalian. Jadi ternyata hidangan yang paling spesial bagi para penghuni surga adalah hati ikan hiu, jamaah sekalian. Dia bertanya lagi, setelah itu hidangan apa yang disungguhkan untuk mereka? Beliau menjawab, mereka disembelihkan sapi surga yang dimakan dari sisi-sisinya. Mohon maaf jamaah sekalian, Ustadz potong sampai sini. Karena ini masih panjang jamaah sekalian. Kalau Ustadz baca ini artinya bisa habis waktunya. Karena intinya ini membahas tentang as-saur. As-saur itu adalah sapi surganya Allah. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, as-saurul jannah, sapi surga. Berarti kalau Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Sahih Muslim ini menyampaikan bersabda sapi surga, berarti juga ada sapi dunia. Untuk itu jemaah sekalian kita nggak perlu lagi menganalogi kalau ini hanya ada daging sapi. Sapinya belum tentu ada, bukan. Karena kata Nabi Muhammad SAW, as-saurul jannah, sapi surga. Berarti sapi yang memang ada di surganya Allah. Untuk itu jemaah sekalian, sapi pun jemaah sekalian, di samping tadi sebelumnya unta, di samping tadi sebelumnya burung-burung, sapi pun juga ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jemaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, yang keempat, yakni al-ghanam, kambing, atau biasanya yang berbunyi mbek. Nah seperti itu. Kambing ternyata juga jamaah sekalian merupakan salah satu binatang atau hewan yang diizinkan oleh Allah untuk memasuki surganya. Atau yang menjadi penghuni surganya Allah.
Adapun hadis yang menjadi dasar apa yang Ustadz sampaikan bahwasanya kambing atau embek itu memang menjadi salah satu penghuni surganya Allah, yakni hadis sahih mauquf riwayat Al-Baihaqi di dalam kitab As-Sunan Al-Kubronya, juz 2 halaman 449 atau nomor hadis 4533 sampai 4534, atau juz 2 halaman 630 sampai juz 2 halaman 631. Cuma sekalian silakan dicek. Kemudian juga ada ternyata riwayat yang marfu, terdapat di dalam kitab Al-Kamilu fid Du'afa'ir Rijali karya Al-Hafidh Ibnu Adi, yakni terdapat di dalam juz 7 halaman 205 atau nomor hadis 976 atau juz 6 halaman 68 sampai juz 6 halaman 69. Jadi itu jamaah sekalian ya, silakan juga dicek di dalam kitab Al-Kamilu fid Du'afa'ir Rijali sebagaimana yang tadi Ustadz sebutkan. Juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam kitabnya Sahih Al-Jami'. Sahih, mohon maaf ya. Di dalam kitabnya Sahih Al-Jami'. Ya, di dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor hadis 3789 atau nomor hadis 4073. Yang mana bahwasannya ada sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jamaah sekalian, "Shollu fi murahil ghanam." Berdoalah kalian di kandang-kandang domba, di kandang-kandang kambing. Wamsahu rugomaha, dan hendaklah engkau usap bulu-bulunya. Fa innaha min dawabil jannah. Karena sesungguhnya mereka, para domba, para embek, para kambing, merupakan termasuk binatang atau hewan penghuni surga. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah. Jadi ternyata di samping tadi ada sapi, ternyata juga ada embek. Ya. Karena embek, kata Nabi Muhammad SAW, adalah termasuk binatang atau hewan penghuni surga. Jadi cuma sekalian hadisnya ini sahih. Ya, dinilai sahih oleh Al-Hafidh Al-Baihaqi. Al-Hafidh Ibnu Adi menilainya dengan hadis hasan. Kemudian Al-Hafidh As-Sakhawi menilainya dengan hadis hasan. Al-Hafidh Al-Munziri juga menilainya dengan hadis hasan. Kemudian Syekh Al-Albani atau Al-Imam Al-Albani menilainya di dalam kitabnya Sahih Al-Jami' nomor hadis 3789 atau nomor hadis 4073 dengan penilaian hadis yang sahih. Untuk itu jamaah sekalian, hadis ini jangan diragukan kesahihannya, apalagi kehasanannya. Untuk itu jemaah sekalian, maka embek pun juga menjadi salah satu penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, juga ada hadis yang lain yang memperkuat hal ini. Hadis ini terdapat di dalam tafsir Ibnu Katsir juz 7 halaman 25. Kemudian juga terdapat di dalam tafsir At-Tabari. Tafsir Ibnu Katsir itu namanya tafsir Al-Quran Al-Azim. Kalau tafsir At-Tabari itu nama tafsirnya Jami'ul Bayan an Ta'wil Al-Quran. Juz 10 halaman 516 tafsir At-Tabari. Kemudian juga ada sebuah riwayat di dalam kitabnya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Al-Athir di dalam kitab Al-Kamilu fit Tarihi halaman 100 bahwasanya ada sebuah riwayat
Ini berdasarkan dari sirah Muhammad bin Ishaq. Wa qala Muhammad bin Ishaq anil Hasan bin Dinar an Qatadah an Ja'far bin Iyas an Ibni Abbasin fi qawlihi wa fadainahu bidzabhin azim. Al-ayah. Qala kharaja alaihi kibashin minal jannah. Qatra'a alaihi qabla dzalika arba'ina kharifan fa arsala Ibrahima ibnahu wattaba'al kibash. Fa akhrajahu ilal jumrah al-ula faramahu bisab'in hasayatin fa afalathu indaha. Faja'al jumrah al-wusta fa akhrajahu indaha faramahu bisab'in hasayatin summa afalathu fa adarakahu indal jumratil kubra. Faramahu bisab'in hasayatin fa akhrajahu indaha summa akhadahu fa atabihi al minhar min mina fadzabahahu fawalladhi nafsi ibni Abbasin biyadihi laqad kana awalul Islam wa inna ra'sal kibashi la mu'allakun bi qarinihi fi mizabil ka'bati qad hasya yakni yabas. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Juga ada riwayat lain yang tadi Ustaz sebutkan ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, di dalam kitab Al-Kamil fit Tarikh karya Al-Hafidz Ibnu Al-Atsir, bahwasannya ternyata hadis ini menerangkan tentang proses atau cerita penyembelihan Nabi Ismail. Ya, waktu itu kan jamaah sekalian mengetahui kisahnya Nabi Ibrahim itu kan mau nyembelih Nabi Ismail. Lalu Allah mengganti Nabi Ismail dengan domba dari surga. Nah, itu jamaah sekalian. Ternyata yang mengganti posisi Nabi Ismail alaihissalam, putranya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah domba dari surga. Jadi Allah ngambil domba dari surga, lalu diturunkan, lalu menggantikan posisi Nabi Ismail, lalu disembelihlah oleh Nabi Ibrahim domba tersebut yang berasal dari surga. Ini ada hadisnya jemaah sekalian. Ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, Al-Kamilu fit Tarikh karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Bahwasanya menggambarkan ternyata domba yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika untuk menggantikan posisi Nabi Ismail adalah domba yang berasal dari surganya Allah. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, untuk itu apa yang Ustadz sampaikan adalah berdasarkan Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tentunya meskipun ini belum selesai jamaah sekalian, insya Allah akan dilanjutkan ke part yang terakhir nanti. Untuk itu jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, ternyata jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, burung-burung, ternyata jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, sapi, embek atau algonam itu termasuk bagian dari penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak hanya sebatas makanan yang siap dikonsumsi di surganya Allah nanti, tapi mereka juga bagian dari penghuni surganya Allah untuk melengkapi taman-taman surganya Allah dan untuk melengkapi kehidupan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari Ustadz yang fakir ilmu ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.